sidang saya ini saya akan membahas tentang seputar dunia teologi. Dan pembahasan saya pertama, siapakah Melkisedek? Apakah Melkisedek adalah Allah yang bertefani? Jika kita melihat di dalam Kejadian pasal 14, di dalam Mazmur 110, dan di dalam Ibrani pasal 7. Di situ kita dapat melihat kisah tentang Melkisedek. Dan ada yang mengatakan bahwa Melkisedek ini tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersila, tidak berawal, dan tidak berakhir. Jika kita melihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3, di situ adalah pengulangan dari kitab Kejadian pasal 14. Dan jika kita melihat bahwa Melkisedek tidak berbapa dan tidak beribu, itu hanyalah huruf ya dan yang dialegoriskan. Melkisedek tidak berbapa dan tidak beribu tidak dituliskan secara detail di dalam Alkitab. Perbedaan imam menurut Imam Harun dan Melkisedek. Menurut Imam Harun, seorang yang bisa menjadi imam adalah seorang yang memiliki surat keturunan imam. Sedangkan menurut Imam Melkisedek, seorang yang bisa menjadi imam itu berdasarkan kualifikasi dari pribadi orang tersebut. Jadi menurut Imam Harun, siapa saja boleh menjadi imam asalkan dia memiliki surat keturunan imam. Dan berbeda dengan Melkisedek, Imam Melkisedek seorang yang bisa menjadi imam itu berdasarkan kualifikasi atau karakteristik dan identitas yang benar dari orang tersebut. Ini yang membedakan imam menurut imam pada zaman pemerintahan Harun dan Melkisedek. Di sini kita akan melihat 5 yang menggambarkan Melkisedek, sifat yang menggambarkan Melkisedek. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 13. Yang pertama, imamat kebenaran, imamat raja, imamat damai, imamat yang bersifat pribadi, dan imamat yang abadi. Kenapa Melkisedek disebut sebagai imamat yang abadi? Padahal dia adalah manusia biasa. Tadi saya sudah menjelaskan di pembahasan pertama, itu hanyalah alegoris saja. Dan kita melihat bahwa Imam Melkisedek lebih besar daripada Imam Lewi. Kita dapat melihat bahwa Abraham pada waktu dia mengarahkan Kedorlaomer, pada waktu itu dia datang kepada Melkisedek dan memberikan persembahan kepada Melkisedek, dan Melkisedek memberkati Abraham. Di situ kita dapat melihat perbedaan Imam Melkisedek dan Imam Abraham, yaitu Imam Lewi. Dan Kristus menurut peraturan Melkisedek. Kenapa Kristus bisa menjadi imam? Padahal Kristus adalah keturunan Yehuda. Orang yang bisa menjadi imam menurut Imam Melkisedek bukan hanya dari keturunan Lewi saja. Karena menurut Melkisedek, seorang yang bisa menjadi imam itu berdasarkan kualifikasi atau berdasarkan karakter yang dia miliki. Kita dapat melihat kisah Yesus. Selama dia di dunia, dia menunjukkan sikap atau karakternya yang baik kepada orang-orang pada saat itu. Dan orang yang bisa menjadi imam bukan berdasarkan surat keturunan imam lagi, tetapi berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dia miliki. Jadi, apakah Melkisedek adalah Allah yang bertefani? Bukan. Melkisedek bukan Allah yang bertefani, tetapi Melkisedek adalah kualifikasi sesuatu yang baik dan benar, dan di dalamnya membawa kebenaran. Pembahasan saya cukup sampai di sini. Nantikan video saya selanjutnya. God bless you all.